Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Salsabila, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, semester 2, Universitas Wiralodra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian mengenai teori politik, sosialisme, dan komunisme. Sosialisme adalah salah satu ideologi yang berpengaruh besar dalam dunia politik internasional di sekitar abad ke-19. Menguraikan sosialisme ini tentu bukanlah perkara yang mudah. Ian Adams, dalam bukunya yang berjudul Ideologi Politik Mutakhir, menuliskan bahwa dari semua ideologi, sosialisme mungkin yang paling sulit untuk diuraikan. Kesulitan tersebut muncul karena sulitnya menentukan sosialisme yang sejati, karena pada perkembangannya ada banyak ragam sosialisme, termasuk di dalam sosialisme Marx-Ian yang memiliki pengaruh sangat besar. Bahkan hingga saat ini, terlepas dari persoalan tersebut, peneliti dalam hal ini akan tetapi berusaha untuk memberi batasan yang sejelas-jelasnya tentang sosialisme yang dimaksud di dalam penelitian ini, guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang ideologi ini. Akan diuraikan terlebih dahulu pengertian sosialisme dari 3 sudut pandang, yaitu sudut pandang etimologis, historis, dan terminologis. Dari ketiga sudut pandang tersebut, peneliti selanjutnya akan berusaha untuk menggali corak umum variasi-variasi sosialisme tersebut, sehingga didapatkan ciri-ciri pemikiran sosialisme yang selanjutnya akan dijadikan sebagai objek utama analisis dalam penelitian ini. Secara etimologi, istilah sosialisme atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah sosialism berasal dari bahasa Prancis, yaitu sosial yang berarti kemasyarakatan. Secara historis, istilah sosialisme pertama kali muncul di Prancis sekitar tahun 1830. Umumnya, sebutan itu dikenal bagi aliran atau pandangan yang masing-masing hendak mewujudkan masyarakat yang berdasarkan pada hak milik bersama terhadap alat-alat produksi, dengan maksud agar produksi tidak lagi diselenggarakan oleh orang-orang atau lembaga perorangan atau swasta yang hanya memperoleh laba, semata-mata untuk melayani kebutuhan masyarakat. Secara terminologi, sosialisme dapat dipahami secara bermacam-macam oleh para tokoh. Franz Magnus Suseno misalnya menulis bahwa sosialisme merupakan satu ajaran dan gerakan yang menganut bahwa keadaan sosial tercapai melalui penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi. 2. Keadaan masyarakat di mana hak milik pribadi atas alat-alat produksi telah dihapus. Sosialisme di dalam Encyclopedia of Social History didefinisikan sebagai sebuah istilah yang mengacu pada sebuah pergerakan atau sebuah teori organisasi sosial yang menginginkan kepemilikan atau pengontrolan secara bersama-sama terhadap produksi dan distribusi. Sosialisme pertama kali muncul sebagai reaksi atas perkembangannya industrialisme dan kapitalisme pada abad 19 hingga 20. Kebanyakan dari teoriti sosialisme kemasyarakatan menyarankan pentingnya kerjasama, perencanaan, dan kepemilikan publik untuk melawan kompetisi dan pencairan laba individual sebagai digagas oleh kapitalisme. Definisi lain tentang sosialisme dapat juga dilihat dalam Kamus Filsafat karya Lawrence Bagus, yang menyatakan bahwa istilah sosialisme menunjuk pada asosiasi apapun, bisa pribadi atau umum. Salah satu ciri khas dari pemikiran sosialisme adalah pengendalian harta dan produksi serta kekayaan oleh kelompok. Secara historis atau dari segi sejarahnya, istilah sosialisme bukanlah istilah yang mudah untuk dilacak dalam sejarah. Epstein dalam bukunya Today's Ism, Communism, Fascism, Socialism, Capitalism menulis bahwa sebenarnya sulit untuk menentukan waktu yang tepat kapan ide atau gagasan tentang sosialisme tersebut muncul. Ada yang menganggap bahwa ide tentang sosialisme sebenarnya sudah muncul dalam gagasan Plato, sebagaimana tertulis dalam Republik. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ide sosialisme sebenarnya berasal dari Bible, khususnya dari Kitab Perjanjian Lama. Cita-cita yang sekarang disebut dengan sosialisme itu sudah ditemukan dalam budaya Yunani kuno, pasca para filosof yang menurut Plato harus memimpin negara, tidak boleh mempunyai hak milik pribadi dan tidak berkeluarga, memiliki segalanya bersama dan hidup menurut aturan yang sama. Namun, sosialisme ini terbatas pada kasta calon pemimpin. Masyarakat sendiri tertata secara hierarkis dan tentu saja bebas mempunyai hak milik. Selain itu,
Contoh masyarakat dalam kepemilikan bersama ini sudah dilakukan pada masa awal penganut Kristen hingga pada abad pertengahan. Para teolog Kristen pun sependapat bahwa pemilikan bersama tersebut merupakan cara hidup yang paling baik. Mulai dari zaman Stoa hingga abad pertengahan, pemilikan bersama merupakan suatu kodrat dan keadaan alamiah. Sedangkan pemilikan pribadi dianggap kemerosotan kehidupan manusia karena menurut filosof Stoa, pada zaman emas semula hanya ada milik bersama. Pada awalnya, munculnya motif kaum sosialis di abad pertengahan sangat berkaitan dengan religiusitas. Paham religius tidak dapat dipisahkan dari motif munculnya kaum sosialis abad pertengahan karena berkaitan erat dengan pertimbangan bahwa untuk menyambut kerajaan Allah, manusia harus bebas dari segala keterikatan. Motif tersebut mulai mengalami pergeseran saat memasuki zaman Renaissance. Pergeseran itu diawali dengan munculnya tulisan yang disebut utopi atau utopis. Kemunculan sosialisme yang baru tersebut diasosiasikan dengan karya Thomas More, Utopia, yang diterbitkan pada tahun 1516 pada masa Renaissance. Gagasan Thomas More disebut belakangan dengan sosialis klasik karena memang memiliki corak yang berbeda dengan sosialisme modern yang berkembang belakangan ini. Karl Marx belakangan menyebut sosialisme ini dengan sosialisme utopis yang diawali dengan gagasan sosialismenya sendiri yang ia sebut dengan sosialisme ilmiah. Motivasi dasar di belakang cita-cita utopis itu bersifat sosial dan tidak lagi religius. Ada kesadaran akan keadaan buruk kelas-kelas bawah, keyakinan bahwa konflik sosial, ketidaksamaan, dan penindasan bertentangan dengan kodrat manusia, dan karena dengan itu kehendak Allah maupun dengan tatanan alam bahwa semuanya itu adalah akibat hak milik pribadi. Hak milik pribadi membuat manusia egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami. Cita-cita kaum utopis seperti penghapusan hak milik pribadi, kewajiban setiap orang untuk bekerja, penyamaan pendapatan, dan hak semua orang, perorganisasian, produksi oleh negara sebagai saran untuk menghapus kemiskinan dan penghisapan orang kecil tersebut selanjutnya akan menjadi cita-cita utama sosialisme modern. Selanjutnya, pengertian tentang ideologi komunisme. Istilah komunis mulai populer dipergunakan setelah revolusi tahun 1830 di Prancis, yakni suatu gerakan revolusi yang menghendaki perubahan pada pemerintahan yang bersifat parlementer dan dihapuskan adanya raja. Akan tetapi, yang terjadi justru dihapuskannya sistem republik dan Louis Philippe diangkat sebagai raja. Hal tersebut melahirkan munculnya gelombang perkumpulan revolusioner rahasia di Prancis pada tahun 1930 hingga 1940-an. Istilah komunis sebagai suatu paham gerakan ideologi yang kemudian digunakan oleh golongan sosialis yang tergolong militan. Marx dan Engels menggunakan istilah ini dari karya mereka dengan apa yang disebut dengan manifesto komunis. Ini untuk memberikan pengertian yang revolusioner sekaligus memperlihatkan kemauan untuk bersama. Bersama dalam arti hak milik dan dalam hal menikmati sesuatu. Pemikiran Karl Marx kemudian dikembangkan oleh Engels dan Lenin yang kemudian disebut dengan ideologi sosialisme komunis. Jika sosialisme lebih pada sistem ekonomi yang mengutamakan kolektivitisme dengan titik ekstrim menghapuskan hak milik pribadi, komunisme lebih merujuk pada sistem politik yang juga mengutamakan hak-hak komunal, bukan hak-hak sipil dan politik individu. Komunisme merupakan salah satu contoh dari bermacam-macam jenis ideologi politik yang berkembang di berbagai negara. Akar pemikiran ideologi komunis berasal dari konsep yang diusung oleh Karl Marx dan Friedrich Engels yang menjelaskan mengenai salah satu bentuk dari perjuangan kelas proletar terhadap kelas borjuis di Eropa, terutama dalam konteks masyarakat industri. Dengan kata lain, ideologi komunis merupakan reaksi terhadap masyarakat kapitalis yang telah berkembang sebelumnya, yaitu pada abad ke-19, yang merupakan produk dari masyarakat liberal. Bangkit dari asumsi bahwa ideologi politik adalah seperangkat gagasan yang mengarah pada tujuan, harapan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dan lembaga pemerintahan.
Dengan demikian, komunisme yang diterapkan sebagai ideologi politik suatu negara menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara rakyatnya dan warga suatu negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu, masyarakat tanpa kelas diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Di sisi lain, untuk mencapai tujuan ini, properti individu akan dihapuskan karena sepenuhnya berada di bawah kendali negara. Manifesto Komunis yang diterbitkan pada tahun 1848 adalah merupakan ajaran-ajaran Karl Marx dan Friedrich Engels. Dipandang sebagai sumber pokok pemikiran komunis, sumber lain mempunyai pengaruh besar dalam ajaran Lenin. Ajaran ini merupakan perombakan dan penambahan terhadap ajaran Karl Marx dan Engels. Salah satu dari perombakan terhadap ajaran paling penting yang dilakukan oleh Lenin adalah konsep pemimpin. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh komunis yang pernah eksis di dunia. Yang pertama, Karl Marx. Abad ke-19 membuka lembaran sejarah kejayaan Jerman dengan lahirnya manusia besar di dunia yang memiliki pengaruh yang langgeng dan kuat dalam sejarah kehidupan manusia. Kekuatan pengaruh intelektualnya telah menjadi fenomena global saat ini. Salah satu kontribusi besarnya adalah konsep perjuangan kelas yang mengaktualisasi para pekerja untuk berdiri membela hak dan kebebasan mereka, sehingga mereka tetap menunggang kuda kapitalis. Akibatnya, ajaran Marxis ini telah menjadi dasar perjuangan kelas pekerja hampir di seluruh dunia. Masyarakat komunis, Marx adalah orang yang tanpa kelas namun damai dan disiplin. Dari diri yang melihat pekerjaan sebagai sumber kebahagiaan, dibebaskan dari gagasan apakah pekerjaan dilihat dari segi keuntungan adalah kepentingan pribadi. Bekerja merupakan sumber dari segalanya, sumber dari kebahagiaan serta kegembiraan. Orang-orang bekerja bukan untuk memenuhi nafkah melainkan panggilan hati. Oleh sebab itu, selayaknya tiap-tiap orang menjalani peran sesuai dengan kesanggupannya. Karena saat itu tingkat produksi telah demikian melimpah, maka pendapatan seharusnya tidak lagi berupa upah melainkan berdasar pada keperluan tiap-tiap individu. Kemajuan teknologi telah memungkinkan segala kemudahan, maka baginya tidak ada lagi perbedaan kerja otak dan otot, sebab pembagian bukan lagi berdasarkan pada jenis melainkan berdasarkan keperluan hidup masing-masing individu. Setelah terjadi revolusi politik, kaum borjuis Prancis dan revolusi industri Inggris menghantarkan kaum borjuis berkuasa dalam bidang politik dan ekonomi. Perkembangan ekonomi kapitalis sangat cepat, seiring pula berkembangnya industri. Namun, akibatnya ialah jurang semakin lebar antara kaum kapitalis yang kaya raya dengan rakyat jelata yang miskin. Dalam keadaan sosial yang demikian itu, Marx bangkit dengan pemikiran-pemikiran yang penuh kritik terhadap keadaan sosial yang semakin kacau. Karl Marx dengan tegas menyatakan bahwa kesadaran sosial itu dilahirkan dari keadaan sosial. Kesadaran sosial yaitu ide, gagasan, dan pikiran yang ada pada manusia itu adalah merupakan relasi dari interaksi antara manusia dalam memproduksi barang-barang material atau dalam keadaan sosialnya itu adalah merupakan relasi dari interaksi antara manusia dalam kegiatannya memproduksi barang-barang atau dalam keadaan sosialnya atau dalam kehidupan realnya. Menurutnya, untuk melakukan perubahan menuju masyarakat sosialis yang kemudian menuju masyarakat komunis yang tanpa batas, diperlukan adanya sebuah revolusi. Revolusi yang digambarkan menurut Marx mengalami dua tahapan. Yang pertama, revolusi yang dipelopori kelas borjuis untuk menghancurkan kelas feodal. Yang kedua adalah revolusi yang dilakukan kelas pekerja dalam usahanya menghancurkan kelas borjuis. Friedrich Engels dikenal sebagai juru tulisnya Karl Marx. Banyak yang beranggapan jika tugasnya hanya mengumpulkan, mengetik ulang, dan menawarkan karangan Marx kepada penerbit. Sumbangsi lainnya tidak lebih dari penyokong dana bulanan supaya keluarga Marx tetap bisa hidup, sementara Marx terus melanjutkan kerja intelektualnya. Namun sejatinya, jika tanpa Engels, pemikiran Marx akan cacat untuk dipahami. Bahkan Vladimir Lenin beranggapan bahwa mustahil memahami Marxisme atau menghadirkan gambaran-gambaran komplit atasnya tanpa akrab dengan semua tulisan Engels. Seberapa mustahilnya pikiran Lenin itu hanya bisa diketahui apabila kita mulai mengakrabi tulisan-tulisan Engels itu sendiri. Sementara itu bagi Engels, istilah komunis ini tidak terlalu mengandung suatu pemikiran yang utopis sebagaimana Marx seakan mendalilkan bahwa komunisme sebagai satu-satunya cara pemecahan masalah aliansi manusia yang diciptakan oleh kapitalisme. Komunisme bagi Marx merupakan penghapusan yang pasti atas hak milik pribadi dan aliansi siri manusia karena merupakan
pemberian yang nyata atas hakikat kemanusiaan oleh dan untuk manusia. Komunisme sebagai naturalisme yang telah berkembang secara sempurna merupakan sebuah humanisme, dan sebagai humanisme yang sempurna merupakan sebuah naturalisme. Engels lebih menghubungkan istilah tersebut dengan perjuangan kelas pekerja serta konsepsi materialis dari sejarah. Engels mengemukakan bahwa bila tiba suatu waktu ketika kelas sosial lenyap, maka kekuasaan politik akan lenyap. Engels yang merupakan seorang profesor dan filosof berpengaruh di Jerman dikenal sebagai filsafat dialektikanya untuk memahami suatu sejarah. Ia mengungkapkan pernah ada suatu masyarakat tanpa negara dan tanpa memiliki pengetahuan tentang negara dan kekuasaannya. Pada tingkat tertentu, dari tahapan ekonomi yang berhubungan dengan terpecahnya masyarakat menjadi kelas-kelas, negara pun hadir sebagai sebuah kebutuhan. Kemudian, dalam tahapan perkembangan produksi di masa kelas-kelas menjadi suatu kebutuhan sekaligus penghalang yang baik bagi produksi, kelas-kelas tersebut akan dihancurkan oleh sebuah gerakan revolusioner yang bersifat komunal. Bersama dengan hilangnya kelas-kelas tersebut, maka negara pun lenyap, sebagaimana telah dijelaskan di atas mengenai buku Karl Marx dan Engels yang berjudul The Manifesto of the Communist Part 3. Tidak seperti Marx yang terilhami gagasan sosialisme dari dunia filsafatnya yang canggih, Engels memeluk sosialisme karena berhadapan langsung dengan kenyataan empiris, bagaimana kapitalisme bekerja. Bahkan sejak masa remajanya di Wuppertal, perjumpaannya dengan sosialisme ternyata tidak terbatas di kantong-kantong pemukiman kelas pekerja yang berhadapan dengan kapitalisme. Terbitan resmi, laporan Inspektorat Kesehatan, dan catatan-catatan lapangan kehidupan kaum pekerja dibacanya dengan seksama sepanjang 1842 hingga 1844. Hasil penyelidikannya ini ditawarkan untuk diterbitkan sebagai sebuah buku. Vladimir Lenin. Vladimir Ilyich Lenin adalah seorang sosialis komunis yang menganut paham Marxisme secara praktis. Pemikiran-pemikiran dari Lenin memiliki dampak yang besar bagi Rusia. Perkembangan pola pikir kaum buruh maupun ajaran komunisme itu sendiri, pengaruh pemikiran tersebut terwujud dalam sebuah peristiwa Bolshevik, yaitu revolusi yang terjadi pada bulan Oktober 1917, yang merupakan bentuk perlawanan dari kejenuhan rakyat dalam tanda kurung proletar dan buruh terhadap pemerintah feodal yang dijalankan oleh Tsar sebagai bentuk pemerintah yang berlaku saat itu di Rusia. Rakyat kecil dalam tanda kurung proletar dan kaum buruh tersebut merasa tidak diperhatikan nasibnya oleh Tsar. Namun kaum proletar tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan revolusi. Hal itu menimbulkan pemikiran-pemikiran kritis dari golongan inteligentia untuk melakukan revolusi. Meskipun begitu, saat itu Rusia sedang mengalami fase kapitalis, dan hal itu menurut kaum inteligentia adalah faktor penghambat munculnya sebuah revolusi sosial. Oleh karena itu, sebelum fase kapitalis berkembang dengan pesat, akan lebih baik apabila revolusi sosial segera dilakukan. Lenin, sebagai salah satu dari golongan tersebut, bahkan nantinya yang akan menjadi pemimpin gerakan, memikirkan bagaimana harusnya revolusi itu dijalankan dan konsep negara seperti apakah yang akan dibentuk setelah revolusi itu terjadi. Pemikiran Lenin tentang konsep negara dan revolusi tersebut akhirnya akan berdampak terhadap jalannya revolusi Bolshevik tahun 1917. Dalam kesimpulannya, sosialisme dan komunisme bagaikan dua sisi mata uang yang sama-sama memperjuangkan masyarakat yang setara dan adil. Keduanya menganut kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan ekonomi terencana untuk mencapai keadilan sosial. Namun terdapat perbedaan mendasar dalam peran negara dan tujuan akhir. Sosialisme memberikan peran yang lebih besar bagi negara dalam mengatur ekonomi dan redistribusi kekayaan. Sosialisme memberikan peran yang lebih besar bagi negara dalam mengatur ekonomi dan redistribusi kekayaan, namun masih menyisakan ruang untuk kepemilikan pribadi dan pasar bebas. Di sisi lain, komunisme menginginkan kontrol penuh negara atas seluruh aspek ekonomi dan masyarakat tanpa kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Tujuan akhir sosialisme adalah menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera dengan mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan komunisme bercita-cita membangun masyarakat tanpa kelas, tanpa negara, dan tanpa kepemilikan pribadi, di mana semua orang bekerja, berkontribusi sesuai dengan kemampuannya, dan menerima sesuai kebutuhannya. Penerapan sosialisme dan komunisme di berbagai negara memiliki sejarah kompleks dengan berbagai variasi dan tingkat keberhasilan.
baik sosialisme maupun komunisme menawarkan alternatif terhadap sistem kapitalisme. Namun, keduanya memiliki tantangan keterbatasannya sendiri. Memahami persamaan, perbedaan sejarah, dan contoh sosialisme komunisme menjadi kunci untuk mengevaluasi secara kritis ideologi-ideologi ini dan potensinya untuk masa depan.